Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak. Atau kanyang menolak Pak. Keras banget lah. Sambal lalu pakai tomat dicampur terasi. Salam pertama kurang samangai, awak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kita kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, limpahan rahmat, nikmat, karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Yang paling mendasar yang diberikan oleh Allah adalah nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Kalau tak ada keimanan dan kesehatan, mungkin ada sebuah Pak. Makanya harus ada nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Walaupun lama datang lapi-lapi azan berkumandang di masjid dan musola, anda akan datang. Maka alhamdulillah Allah masih memberikan kita keimanan dan kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa berkumpul di malam ke-22 Ramadan 1444 Hijriah. Tinggal 8 hari lagi Pak. Ya Pak, 8 hari lagi juga. Jadi harus tetap semangat, jaga stamina, sehingga harus mendapatkan yang namanya satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Salam mulai Pak. Salah. Iktikaf ya. Mudah-mudahan coba ada tahu dong kok malam Kano aja malam ganjil malam Kano ini hari itu pokoknya 10 malam terakhir itu maka kuatkan ikat pinggang. Makanya harus beriktikaf di masjid maupun di mushola. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang satu malam itu, yaitu malam lebih baik dari 1000 malam, 1000 bulan ya. Kepada Allah kiranya disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Rasul, orang yang kikir itu, orang yang pilih itu kan orang yang kayu, banyak harta kayu, banyak ilmu macamnya, banyak harta kekayaannya kan itu. Tapi orang yang kikir itu adalah orang yang ketika namaku disebut tetapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Maka sering-seringlah kita bersolawat, karena sesungguhnya syafaat di hari akhir nanti yang akan kita peroleh itu hanya syafaat dari baginda Nabi Muhammad yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Mushola Darul Ulum yang berbahagia pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan senantiasa sehat ya Pak. Karena kalau ada pengurus Anda akan bisa jadi mushola kalau itu ya. Alhamdulillah. Dan yang kita hormati bapak-bapak, nini mama, angkong nini mama, ulama jadi pandai, sampai batanya kau pulang sampai badan itu suluh bendang dalam nagari. Kok urengno sampai batu dua, kok batangno sampai basanda, kok daunnya sampai batado. Iya Pak. Jadi jadilah ayah yang baik dan jadilah mama yang baik. Jadi ayah baik, mama baik, sehingga kamanakan doang anak tu nak bercakap
dibawa meninggalkan sesuatu harta maupun warisan yang kita tinggalkan. Dan kita hormati ibu-ibu, dudukan dong di pape rumah nang kadang kok aku hewa minta minum, kok lapar minta makan. Dan juga anak-anak ada nampak ya ketek, ada sedikit anak-anak remaja yang berbahagia pada hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah mereka perbuat untuk hari esok. Dikatakan hari esok itu adalah hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin sidang tarawih yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan surat Al-Hasr ini, tentu kita harus melihat dan menengok-menengokan apa yang telah awak siapkan untuk hari akhir. Alah samparano sembahyang awak, alah samparano bersuci awak, berwudu awak, karena sempurnanya sholat itu tidak akan pernah terjadi kalau bersuci dan berwudu kita tidak sempurna. Makanya di fikih ibadah itu bab pertama sekali yang diajarkan adalah bab toharoh, yaitu suci. bersuci. Dia harus jalan-jalan harus bersuci, tidak sembarang-sembarang bersuci. Kalau pipis itu seperti apa? Jangan sembarang-sembarang. Kalau terkecil dengan air pipis itu harus dibalas, dihansa-balas yang mungkin, jangan sampai lengket di baju, di celana maupun ya, di pakaian kita. Ya Pak. Nah, itu harus jelas. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhir? Apakah kekayaan yang kita siapkan? Apakah harta yang banyak disuruh oleh Allah kita siapkan? Atau banyaknya anak yang kita siapkan? Atau apa? Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Dan tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada. Ada 6 nasihat Imam Al-Ghazali yang ditanyakan kepada muridnya. Jadi tausiah kita pada malam hari ini adalah 6 nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya dan kepada kita semua. Apa yang 6 itu? Yang pertama, apakah yang paling dekat dengan diri kita? Lalu muridnya bertanya, karikora melaksana famili, anak-anak, handai tolan itu yang paling dekat. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya itu benar, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kematian itu akan selalu menggerogoti kita.
kembang jatuh, kalbu jatuh. Jadi tidak menutupi usia kita. Apakah itu ini orang gadang, barato banyak, ada dipersiapkannya kain kafannya dengan haratonya sendiri, bukan. Tetapi ketika kematian itu sudah sampai waktunya, sudah sampai janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dimundurkan sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Atarimu saya ya Pak, Bu, atarimu. Bagaimanakah kita, bentuk kita akan mati nanti itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Apakah baik kita di hidup di atas dunia ini? Apakah mengerjakan perbuatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, atau berbuat maksiat di atas dunia ini? Itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Kalau kita melaksanakan amal soleh kepada Allah, maka akhirul kalamnya akan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu tak perlu disiang itu, karena dia lah langsung dari keimanannya kepada Allah dan amal soleh yang mereka kerjakan di atas dunia. Ketika maksiat yang mereka lakukan di atas dunia ini, maka akhir kalamnya tentu kita bisa melihat ada yang mengamuk, ada yang mati tabrakan, dan macamnya, ada yang jatuh dari jurang, macamnya. Itu adalah salah satu bentuk yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa kita nanti meninggal kita. Maka tanamlah sesuatu yang akan kita tuai nanti, yaitu tanaman yang akan menghasilkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tanam di atas kehidupan kita itu yang tidak bisa membuat kita, menolong kita, memberikan manfaat bagi kita, sehingga kita jatuh kepada lembah kehinaan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Imam Al-Ghazali? Apakah yang paling jauh dari kita? Pak, Bu, yang paling jauh? Nah, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Dari bisa aja kuilah. Masuk kata-kata bisa aja kuilah. Jadi masa lalu itu adalah masa yang tidak bisa kita jemput kembali, dan itu adalah jadikan dia sebagai pelajaran, sebagai motivasi bagi kita untuk kembali kepada masa yang akan datang. Bagaimana sesungguhnya masa depan itu yang akan kita tata kembali sehingga menjadi yang terbaik, yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masa lalu ini itu tidak bisa pula kita menjadikan itu penghinaan kepada diri kita, karena itu adalah masa lalu yang harus kita jadikan itu sebagai pelajaran kita. Karena bisa jadi masa lalu orang, kita kan tidak tahu masa lalu orang yang banyak bermacam-macam ragam. Ada yang mantan preman, ada yang mantan ini, jadi itu adalah pelajaran bagi dia untuk masa depan yang akan datang, karena kita akan memiliki masa depan, ada memiliki istri dan anak-anak. Jadi jadikanlah masa lalu itu sebagai pembelajaran bagi kita, sehingga kita bijak di dalam kehidupan ini. Dan jangan pernah menyalahkan
masa lalu, dan jadikanlah masa lalu itu menjadi pembelajaran bagi kita, introspeksi diri kita, sehingga kita menjadi insan yang benar-benar kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik kata Allah. Ya, diciptakan oleh Allah yang sangat terbaik, yang kesempurnaan penciptaannya itu luar biasa, melebihi daripada malaikat dan yang lainnya. Dan yang ketiga, apa kata Imam Al-Ghazali? Apakah yang paling besar di dunia ini? Kata muridnya yang paling besar itu gunung dan beserta isinya segala macamnya banyak. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Makanya awak di bulan puasa disuruh oleh Rasulullah untuk menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan emosi awak ditahan, emosi awak ditahan. Nanti kalau ada anak-anak awak yang bermasalah, jangan nanya lo tensi itu, bukan nanya lo tensi itu puluh darah awak malah ada dirawat di rumah sakit. Jangan sampai seperti itu, karena sesungguhnya hawa nafsu inilah yang harus kita tahan. Karena kata Rasulullah, sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apa perang yang paling besar dari perang Badar ini? Makanya Rasulullah menjawab, yang paling besar perang ini adalah memerangi hawa nafsu. Karena kalau bisa menjaga hawa nafsu, bisa mengendalikannya, tentu kita menjadi insan yang mulia, menjadi insan yang bertakwa, insan yang mukhlisin, insan yang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insan yang benar-benar mencarikan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, makanya kata Allah pada Al-Quran, apa Pak? Kalau orang tidak bisa mengendalikan nafsu, kata Allah adalah, barang siapa yang tidak bisa mengendalikan nafsu, maka dia lebih hina, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Itu kata Allah. Yang keempat, apa kata Imam Al-Ghazali? Apakah yang paling berat di muka bumi ini? Coba memegang amanah. Memegang amanah. Jadi yang paling berat itu adalah amanah, tanggung jawab yang diberikan oleh orang lain. Allah memberikan amanah kepada kita seorang anak. Contohnya anak katamu itu susah payah menyenangkan. Apakah kita sudah memegang amanah dengan baik? Apakah kita sudah memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak kita? Hal yang terpenting yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita apa? Yaitu ilmu atau adab? Adab terlebih dahulu. Baca adab, makan baca adab, berbicara dengan orang lain baca adab, berjalan di depan orang lain, bagaimana kesantunan kepada orang lain, akhlakul karimahnya, itu yang dikatakan dengan adab. Makanya Rasulullah diutus di atas muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Karena akhlak manusia itu belum sempurna ketika itu. Maka disempurnakanlah oleh Rasulullah ketika hadirnya Rasulullah di kota Mekah. Akhlak
bahwasanya manusia itu adalah wanita itu adalah wanita yang mulia, yang ditinggikan oleh Allah derajatnya. Makanya wanita itu seperti memiliki pintu surga. Maksudnya jika kita di telapak kaki wanita itu memiliki surga. Apa maksudnya? Itulah keutamaan dari wanita. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai KDRT segala macam kan bisa diselesaikan masalah. Dan sampai ke pengadilan agama. Karena kini banyak Pak di pengadilan agama itu, kalau saya lihat daftar ulangnya agama cara itu banyak. Yang paling banyak menggugat perceraian itu adalah kaum perempuan. Ya Bu, itu daftar di pengadilan agama tuh. Yang paling banyak yang menggugat cerai kepada suaminya adalah kaum perempuan. Kan bisa diselesaikan permasalahan. Dulu Pak Ahok suku anak Pak Wong kan bisa mengembalikan memori itu kembali dan bisa sama-sama introspeksi diri. Karena sesungguhnya membangun rumah tangga itu harus bersama-sama, tidak bisa surang kan. Jadi ibu itu juga memiliki peran tersendiri dan bapak pun juga memiliki peran tersendiri. Tetapi ingat, hal masalah pembelajaran di rumah tangga itu harus bapak yang terlebih dahulu memberikan pembelajaran yang paling terpenting. Makanya ibu hanya melengkapi. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu 60% pendidikan itu ada di rumah tangga, dan 40% baru di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Dan yang kelima, apa kata Imam Al-Ghazali? Apakah yang paling ringan di dunia ini? Yang paling ringan Pak? Meninggal sholat. Iya Pak, Bu. Bapak meninggal sholat tuh. Hayya 'alas shalah. Pakai bergeras suara, pakai toa, macam itu kan. Hatiku karena itu masih banyak. Tarailah, santarailah, masih ada waktu. Memasak, santarailah, selesai masak itu. Makanya yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Maka ketika waktu sholat telah datang, jangan pernah kita mengulur-ulur waktu. Nah itu gunanya kita harus tepat waktu di dalam melaksanakan sholat. Pokoknya di bulan puasa, di bulan Ramadan ini cukup banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh berjamaah. Apa manfaat sholat berjamaah Pak? Menambah apa yang pertama? Menambah silaturahmi. Jadi tidak tahu ada orang pun akhirnya menjadi tahu di mana tinggal. Mana tahu tetangga awak loh, kan? Karena awak tidak pernah tahu dengan tetangga awak, bisa bersobat di musajid maupun di musola. Salah satunya. Karena sesungguhnya menjalin silaturahmi itu ada banyak manfaatnya, menambah rezeki, menambah usia, dan menambah keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sholat subuh ada 2 rakaat.
Berapa anggota? Berapa anggota? 2 rakaat sebelum subuh. Besar. Semua seluruh dunia ini beserta isinya itu sebelum subuh. Nah, Bapak selesai subuh, tunggu sebentar, duduk sebentar, atau berzikir, atau membaca Al-Quran. Ada namanya waktu syuruk. Ada waktu syuruk enggak? Ada tertulis itu jam 6 di mobile atau jam 6 kalian contohnya. Tambah 10 menit menjadi jam 6, 25 atau 24. Sholat Bapak 2 rakaat. Apa yang Bapak? Umroh dan haji. Orang ada pahala. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mewujudkan umroh dan haji, maka sholat syuruklah, sholat sunat syuruklah. Maka pahalanya sama dengan umroh dan haji. Kalau ada pahala itu, baru sholat sunat itu. Setelah itu apalagi sholat duha. Apa yang dapat untuk keutamaan di dalam sholat duha itu Pak Bu? Apa yang dapatkan? Dibukaan oleh Allah SWT pintu-pintu rizki. Boleh Bapak searching di internet doa setelah duha itu. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wa jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka sampai selanjutnya. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya kalau rezekiku berada di langit, maka turunkanlah. Berada di bumi, keluarkanlah. Jika suka, mudahkanlah. Jika jauh dari Allah, dekatkanlah. Jika dia haram, sucikanlah ya Allah. Kan luar biasa itu sholat duha. Apakah ibu melaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau selanjutnya mendapatkan pahala. Jadi makanya di bulan suci Ramadan ini, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Apa di sana kuncinya? Imanan wa ihtisaban. Penuh dengan keimanan, keyakinan di dalam diri awak, dalam hati awak, dan juga dengan perhitungan. Nah, hitung aja di bulan Ramadan kok, bagaimana sholat awak, bagaimana sholat sunat awak, bagaimana sholat puasa awak yang benar, bagaimana bersedekah awak, infak awak, donatur Ramadan awak, dan segala macam. Lampok. Bagaimana apakah Allah memberikan takjil? Sesungguhnya memberikan takjil kepada orang apa Bapak? Dapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi puasa orang yang berpuasa itu. Bayangkan itu. Maka sedekah takjil saja dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dan bukan Allah puasa diri awak tambah dengan puasa orang lain. Berapa banyak yang kalau contohnya takjil awak 50 atau 100 juga kue gitu. Yang ke orang-orang 100 kali kan luar biasa itu pahalanya. Jadi disitu yang harus kita hitung-hitung semuanya sehingga benar-benar bermakna dan tidak sia-sia. Dan jadikanlah bulan suci Ramadan ini adalah bulan puasa yang terakhir bagi kita. Tidak bisa waktu besok, entah tahun besok atau tahun besok atau tidak. Mulai panjang semua atau tidak. Jadi disitulah yang harus kita berhitung-hitung.
Dan yang keenam, apa kata Imam Al-Ghazali? Apakah yang paling tajam di atas dunia ini? Tidak pisau ya Pak. Tidak pedang, tapi lidah. Kenapa lidah? Sakit karena lidah bisa membunuh. Tetapi sakit karena pisau bisa diobati. Jadi maka demi itu jagalah lisan kita, jagalah ucapan kita, jangan sampai orang tersinggung dengan apa yang kita ucapkan, dan juga jangan pernah kita memfitnah orang kalau kita belum tahu kebenarannya. Sedangkan orang yang mau bunuh di dalam Islam itu harus ada ampek saksi baru nyesah dihukum untuk terkait dengan ingin membunuh orang. Jadi tidak sembarangan aja untuk menghukumi orang. Orang yang membunuh orang itu harus ada ampek orang saksi. Tapi sebenarnya tidak boleh yang bersaksi palsu. Siapa yang bersaksi palsu makanya akan terhukumi juga. Bapak Ibu kaum muslimin sidang taruh yang dimuliakan oleh Allah. Maka demi itu jadikanlah lisan kita menjadi lisan yang baik, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada talantong semacamnya, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena dia itulah lidah itu selalu mereka alihkan kepada perbuatan yang baik atau ucapan yang baik. Jangan sampai nanti bagi sampai santiang itu diucapkan. Jangan sampai, karena sesungguhnya ucapan itu adalah doa. Itu juga kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kalau banyak salah tidak bisa yang diajar yang doakan dia, karena doa orang tua itu adalah doa yang paling makbul. Tidak ada perantaraannya lain, apalagi doakan oleh ibunya. Bapak Ibu kaum muslimin sedang tahu yang dimuliakan Allah manfaat. Kalau ada yang ditanyaan kita persilahkan. Ada Pak yang ditanyaan pas dan sampai apa kok tiba di rumah kok lagi kan ditanyaan ke Ustaz katakan jabatan, karena dakwah itu Bapak dan Ibu, karena alhamdulillah Nofran adalah alumni dari Fakultas Dakwah, karena ada namanya metode dakwah. Jadi metode dakwah itu ada namanya feedback. Feedback itu umpan balik dari mad'um atau yang menyenangkan. Jadi jamaah itu adalah mad'um, yang memberikan ceramah adalah dai. Jadi feedback dari mad'um itu lebih penting, karena dua saja, paham atau tidak paham sama sekali dengan apa yang diberikan. Ada Pak yang tanya? Ada Pak? Ini surat 2 Ya. di depan aja. Hah? Surat 2. Salat duha itu setelah salat syuruk. Ya, bisa jadi jam 7:30 sampai jam zuhur, sebelum zuhur ya. Pas waktunya tergelincirnya matahari. Kan ada juga istilahnya duha waktunya yang awal setelah subuh, setelah itu pertengahan kayak subuh, itu menjelang sholat zuhur. Nggak boleh. Ya. Boleh. Pokoknya intinya jangan sampai nanti waktunya di tergelincirnya matahari. Kalau mulai tergelincir matahari itu habis waktu duha, dan kita akan masuk ke sholat zuhur. Ada Pak? Sinten Pak? Pas. Baiklah,
Jangan lupa tunaikanlah zakat, karena kita sudah masuk ke malam 22 dan nanti naiknya khatib ke atas mimbar berpuasa zakat fitrah dan juga zakat menghitunglah hisab ya, hisabnya kalau sudah sampai haulnya macamnya Pak. Alah, terima kasih. Terlebih dan kurangnya mohon maaf karena maklum sebagai manusia memiliki kurang kelemahan. Maaf Bapak. Kalau lidah pun dapat nampak. Jadi kadang mengecek sembarang saya. Jadi sebagai orang Minang, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau kesalahan kepada Allah kita mohon. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu benar, maka terimalah. Unzur maqala wa tanzur maqala. Jangan pernah kita lihat siapa yang menyampaikannya, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.